Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat selalu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Tetap lakukan protokol kesehatan, yaitu dengan cara 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang pendokumentasian penerimaan anggaran. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Kita akan mempelajari tentang pendokumentasian penerimaan anggaran. Di sini kita akan membahas tentang pengertian dokumen dan bukti transaksi. Dokumen adalah lembaran yang mempunyai nilai yang dapat digunakan sebagai bukti suatu kejadian atau peristiwa, sementara transaksi adalah suatu aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta keuangan perusahaan, sehingga dokumen transaksi atau bukti transaksi atau bisa disebut juga bukti akuntansi adalah dokumen-dokumen dasar transaksi yang digunakan sebagai sumber pencatatan atau penyusunan laporan keuangan oleh suatu unit usaha. Jadi, bukti transaksi ini harus didokumentasikan. Karena apa? Karena dokumen-dokumen transaksi ini digunakan untuk pencatatan atau penyusunan laporan keuangan. Jadi dokumen itu adalah lembaran yang mempunyai nilai. Jadi lembaran itu mempunyai nilai ya, dapat digunakan sebagai bukti suatu kejadian atau peristiwa. Fungsi dan manfaat bukti transaksi. Bukti transaksi merupakan alat penting yang diperlukan saat kita melakukan transaksi keuangan. Jadi kalau kita melakukan transaksi keuangan itu butuh yang namanya bukti transaksi. Misalnya kita beli barang tapi tidak ada bukti. Nah, itu juga tidak boleh. Misalnya nih, kalian di kelas diperintahkan untuk membeli barang untuk keperluan kelas. Kemudian dikasihlah nih uangnya sama bendahara. Nah, ketika pulang tidak membawa bukti transaksinya, maka bendahara tidak bisa melaporkan bahwa uangnya itu digunakan untuk apa. Jadi, kalau kita melakukan transaksi itu harus ada bukti transaksi. Bukti transaksi dibuat untuk agar lebih mempermudah dalam pencatatan setiap transaksi yang terjadi. Bukti transaksi yang telah digunakan untuk mencatat transaksi merupakan dokumen dasar bagi pencatatan laporan keuangan akuntansi, sehingga masing-masing dokumen memiliki fungsi yang sangat penting dalam kegiatan akuntansi. Adapun informasi dapat kita peroleh dalam sebuah bukti transaksi antara lain, yang pertama, siapa yang melakukan transaksi. Nah, itu ya, bukti transaksi itu bisa kita dapatkan informasi tentang siapa yang melakukan transaksi. Yang kedua, rekening apa saja yang berpengaruh dengan transaksi yang terjadi. Dan yang ketiga, penetapan pencatatan rekening ke dalam pencatatan berikutnya. Adapun kegunaan transaksi dokumen dasar yaitu pertama, bukti yuridis dari suatu transaksi keuangan sebagai bukti yuridis. Yang kedua, menjadi rujukan jika ada masalah di kemudian hari. Nah, bukti transaksi ini bisa menjadi rujukan. Dan yang ketiga, sebagai pertanggungjawaban
atas pelaksanaan suatu transaksi sehingga kebenaran atas transaksi tersebut terjamin. Sedangkan manfaat utama dari bukti-bukti transaksi adalah menyediakan bukti tertulis atas transaksi yang telah dilaksanakan, sekaligus untuk menghindari kemungkinan terjadinya sengketa di masa depan. Jadi, dengan adanya bukti transaksi juga manfaat yang paling utama itu menghindari kemungkinan terjadinya sengketa di masa depan. Jadi ada buktinya, bukti tertulisnya ya. Selanjutnya jenis bukti transaksi. Jenis bukti transaksi itu ada dua. Pertama, bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Untuk bukti transaksi internal yaitu bukti pencatatan transaksi yang terjadi di dalam perusahaan itu. Jadi bukti transaksi internal itu hanya di dalam suatu perusahaannya aja, ya, antara internalnya perusahaan. Contohnya yaitu bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Yang selanjutnya bukti transaksi eksternal yaitu bukti pencatatan transaksi yang terjadi dengan pihak luar perusahaan. Jadi kalau eksternal itu dengan pihak luar, ya. Kalau internal itu di dalam perusahaannya aja, kalau eksternal itu dengan pihak luar. Contohnya ada nota debit, nota kredit, kwitansi, cek, delit giro, dan lain sebagainya. Bukti transaksi internal. Pertama ada bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah bukti transaksi atas peristiwa penerimaan uang kas yang telah dilengkapi dengan buktinya. Ya, jadi kalau bukti kas masuk itu misalnya ada uang masuk, nah itu harus dicatat atau harus ada buktinya, yaitu bukti kas masuk. Ini contohnya. Di sini ada uang diterima dari Ibu Anissa sebesar 400.000 pembelian atas penjualan kaos sebanyak 10 piece. Ya. Ini bukti kas masuk. Jadi bukti bahwa ada uang kas masuk ke dalam perusahaan. Kedua, bukti kas keluar adalah bukti dari kejadian transaksi, pengeluaran kas ataupun pembayaran. Nah, ini bukti kas keluar. Jadi, kita melakukan pembayaran keluar ya. Misalnya kita yang melakukan pembelian. Berapa uangnya, di sini ada tanda tangannya. Selanjutnya, bukti transaksi eksternal. Ya, bukti eksternal berarti yang keluar perusahaan. Pertama ada faktur. Faktur adalah perhitungan penjualan barang yang dilakukan secara kredit, dibuat oleh pihak penjual dan disampaikan kepada pihak pembeli. Jadi faktur itu pembelian barang secara kredit. Nah, ini contoh dari faktur. Dibuat oleh pihak penjual kepada pembeli. Jadi nanti dia ada dua rangkapan yang dipegang penjual sama pembeli. Yang kedua ada kwitansi. Adalah bukti transaksi penerimaan uang untuk pembayaran sesuatu. Kwitansi dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang menerima uang dan diserahkan kepada pihak yang melakukan pembayaran. Biasanya kalau kita membeli sesuatu atau kita melakukan transaksi dengan orang lain, itu biasanya kalau kita pembayarannya tunai, biasanya dibuatkan kwitansi ya. Kemudian transaksi eksternal selanjutnya ada nota debit dan nota kredit. Nota debit dan nota kredit ini apabila kita melakukan pembelian secara secara tunai. Jadi ini nota debit ini kalau kita melakukan pembelian secara tunai, kita melakukan pembelian secara tunai, kemudian barang yang kita terima itu tidak sesuai atau rusak atau cacat. Nah, kemudian kita kembalikan barang tersebut. Nah, nanti kita akan mendapatkan namanya nota debit. Tapi kita pembeliannya secara tunai ya. Nanti kita dapat nota debit. Nota debit adalah pemberitahuan atau perhitungan yang dikirim suatu perusahaan atau badan usaha kepada pelanggannya bahwa akunnya telah didebit dengan jumlah tertentu. Ya, jadi kita beli barang secara tunai, kemudian barangnya itu tidak sesuai atau retur atau cacat. Kita melakukan retur atau pengembalian, maka nanti kita akan mendapatkan nota debit ya, pemberitahuan bahwa dana kita sudah didebit. Selanjutnya nota kredit adalah pengetahuan atau perhitungan yang dikirim suatu perusahaan atau badan usaha kepada pelanggannya bahwa akunnya telah dikredit dengan jumlah tertentu. Nah, ini kebalikan dari nota debit. Bukan kebalikan ya. Jadi kalau nota debit itu pembeliannya secara tunai, kalau nota kredit itu pembeliannya secara kredit.
kemudian barangnya tidak sesuai atau cacat atau rusak, kemudian dikembalikan atau diretur. Nah, ini nanti kita ada bukti transaksinya berupa nota kredit. Nah, ini contohnya. Nota kredit sama nota debit hampir sama ya. Selanjutnya bukti transaksi eksternal selanjutnya ada cek. Cek adalah surat perintah tidak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu surat tersebut ke bank ditandatangani oleh pihak yang menjadi nasabah suatu bank dan memiliki simpanan pada bank tersebut dalam bentuk giro. Cek dan biliet giro ini sebenarnya sama. Samanya apa? Persamaannya adalah kedua-duanya bisa dikeluarkan jika nasabah tersebut atau orang tersebut itu memiliki rekening giro. Ya, kalau kita punya rekening giro, kita bisa mengeluarkan cek maupun biliet giro. Itu persamaannya, sama-sama harus punya rekening giro. Kemudian, kalau cek itu misalnya gini, saya punya perusahaan, sebut aja perusahaan A. Saya akan membayar, saya membeli sesuatu di perusahaan B dan saya akan membayar menggunakan cek. Nah, yang pertama, di dalam rekening giro ini harus sudah ada dananya. Yang kedua, ini bentuk cek. Cek dan biliet giro itu sama. Kalau cek itu kita tulis berapa nominalnya, kemudian kita tanda tangani. Nah, kertas ini bisa kita kasihkan kepada perusahaan B bahwa kita sudah membayar. Jadi nanti perusahaan B yang bisa mencairkan dana tersebut ke bank sesuai dengan banknya. Kalau biliet giro itu surat perintah dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening ke rekening penerima yang namanya disebut dalam biliet giro pada bank yang sama atau bank lainnya. Jadi kalau biliet giro itu bentuknya sama seperti ini. Kita sebutkan berapa nominal uangnya dan nomor rekening nasabahnya atau rekening perusahaan yang akan kita berikan dananya. Nah, tapi kalau cek itu langsung diberikan kepada si penerima uang, kalau biliet giro, ini kertasnya kita kasih ke bank. Jadi surat perintah. Ini bank, bank ABC misalnya. Tolong kirimkan dana sejumlah sekian kepada nomor rekening tersebut. Itu ya perbedaannya. Lanjut, rekening koran adalah bukti mutasi kas di bank yang disusun oleh bank untuk para nasabahnya dan digunakan sebagai dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut perusahaan dan kas menurut bank. Jadi, nah ini contohnya rekening koran. Jadi transaksi yang terjadi dalam bank, di bank ya. Ini namanya rekening koran. Kemudian memorandum adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pimpinan perusahaan atau orang yang diberikan wewenang untuk suatu kejadian-kejadian yang berlangsung di dalam internal perusahaan bersangkutan. Nah, untuk memo ini, mohon maaf ya, memorandum ini sebenarnya masuk ke dalam bukti transaksi internal. Mohon maaf ya, ini saya salah. Jadi nanti kalian memo itu masuk ke dalam bukti transaksi internal. Ini antara pimpinan dengan anak buahnya atau bawahannya. Di sini ada contoh memo dari pimpinan ke bagian pembukuan. Halnya penyusutan peralatan aktiva tetap harap disusutkan 100% dan dari harga perolehan. Jadi ini ada memo dari pimpinan kepada bagian pembukuan. Jadi antara pimpinan dengan bawahannya. Dan memorandum ini masuk ke dalam bukti transaksi internal. Mohon maaf di sini saya salah memasukkan ya. Jadi bukti transaksi internal itu ada bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan memorandum. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ya, karena di sini ada beberapa kesalahan ya, terutama yang tadi memorandum itu masuk ke dalam transaksi internal. Nah, untuk di materi ini kita membahas tentang dokumentasi. Jadi, setiap kita melakukan transaksi, kita harus ada dokumentasi yang disimpan karena itu akan menjadi bukti
ya. Ya tadi kalau ada kesalahan dan lain sebagainya, ada buktinya. Sama seperti kalau kalian bayar SPP atau apa, itu kan harus ada kwitansi. Nah, kwitansi itu adalah salah satu bukti transaksi. Kalau kalian mau ujian tidak ada kwitansinya, berarti dianggap belum bayar. Nah, itu salah satu dari bukti transaksi. Pentingnya bukti transaksi. Jadi suatu perusahaan itu apalagi sangat-sangat penting transaksi. Ya. Seperti itu, mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup pelajaran hari ini dengan baca Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.